Mereka mulai bertanya siapa Nabi Zulkifl, apa yang diajarkan, dan mengapa makamnya bisa ada di tanah Cina. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Dalam sebulan pertama sejak berita ini mencuat, tercatat lebih dari 3.000 orang Cina secara terbuka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan ada yang berasal dari kalangan akademisi, pengusaha, hingga pejabat pemerintahan daerah. Fenomena ini terus meluas. Media-media internasional mulai menyoroti bagaimana Islam bangkit kembali di Cina, bukan karena dakwah yang masif, tapi karena sebuah kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Para tokoh Islam menyebut ini sebagai tanda kebesaran Allah yang sengaja ditampakkan di saat dunia sedang berada dalam krisis iman dan identitas. Penemuan makam yang diyakini sebagai milik Nabi Zulkifl mulai menimbulkan efek berantai. Pemerintah Cina awalnya berharap situasi akan tenang dengan menutup akses ke lokasi dan membatasi informasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan dari masyarakat dunia, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim, terus meningkat. Banyak yang mendesak agar situs itu dibuka untuk penelitian internasional dan dijaga secara profesional sebagai situs sejarah penting umat manusia. Di tengah tekanan itu, pemerintah Cina akhirnya mengeluarkan keputusan mengejutkan. Mereka membuka kerjasama dengan para arkeolog dan sejarawan dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Delegasi dari Mesir, Turki, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan diundang langsung untuk meneliti makam tersebut bersama tim Cina. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam opini dunia sekaligus mengamankan hubungan diplomatik. Saat tim internasional tiba di lokasi, penelitian langsung dimulai secara intensif. Mereka membawa peralatan modern, pemindai tanah, teknologi pencitraan 3D, hingga alat analisis karbon untuk meneliti usia batu nisan dan benda-benda yang ditemukan di sekitarnya. Dari hasil awal, batu nisan dan ruang bawah tanah diperkirakan telah berusia lebih dari 2.500 tahun, lebih tua dari masa dinasti Qin yang membangun tembok besar Cina. Yang membuat mereka terpaku adalah kesesuaian informasi dari batu nisan dengan kisah Nabi Zulkifl dalam beberapa sumber Islam klasik. Nama-nama yang terukir di sisi batu mengacu pada generasi sebelumnya yang dikenal dalam tradisi keturunan para nabi. Salah satu potongan kaligrafi berbunyi, "Aku adalah hamba dari Bani Israel, dijanjikan kesabaran, dan aku memegangnya sampai akhir." Selain itu, ditemukan pula gulungan tua yang sudah nyaris hancur. Dengan bantuan teknologi canggih, beberapa bagian teks berhasil dibaca. Teks itu bukan dalam bahasa Arab atau Cina, melainkan semacam dialek Aram kuno, bahasa yang juga digunakan oleh bangsa Yahudi kuno di Timur Tengah.